Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita memulai, yuk kita like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran melalui online atau tidak tatap muka secara langsung ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi makhluk gaib selain malaikat ya. Manusia tentunya bukan makhluk gaib ya, anak-anak perlu diketahui. Dan sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa di rumah masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, sedikit dari ibu penjelasan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan tentang makhluk gaib. Jadi kalian tuh bisa menjelaskan tentang apa sih makhluk gaib itu, apa-apa aja makhluk gaib itu. Ya, yang selain malaikat, manusia bukan termasuk ya anak-anak. Ingat itu, manusia adalah manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Makhluk gaib itu ada yang jin atau setan, dan kalian bisa menjelaskan tentang pengertian tentang setan, tentang jin. Yang tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan tentang penciptaan, sifat-sifat, dan kedurhakaan jin dan setan. Mangga untuk anak-anakku kalian memahami materinya, memahami tentang literatur makhluk gaib. Lalu kita akan laksanakan atau melakukan tanya jawab ya. Untuk kelompok yang sudah dibagi-bagi, kalian berdiskusi, diharapkan berdiskusi dengan baik, jangan ada yang bertengkar, diskusilah dengan baik, musyawarah untuk menyebutkan makhluk-makhluk gaib apa saja ya. Setelah kalian berdiskusi, kalian diharapkan untuk memaparkan diskusi kalian. Ada yang siapa saja di antara kalian, salah satu aja di antara kelompok dari 5 orang itu, satu maju memaparkan dengan jelas tanpa adanya kendala apapun ya. Atau persetujuannya semuanya aja memaparkan dan langsung dikirimkan di grup WA ya sama ibu. Ibu akan lihat perkembangan kalian selama belajar di rumah. Sedikit dari ibu penjelasan tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya kayak takabur, tamak gitu ya. Tamak itu selalu mengharapkan gitu ya. Perlu kalian ketahui anak-anakku sekalian, sifat tamak itu sangatlah sifat yang tercela oleh agama kita, yaitu agama Islam. Sifat tamak itu adalah rakus atau menginginkan sesuatu terus-menerus rakus ya anak-anak. Janganlah kalian rakus, karena itu adalah sifat tercela oleh Allah, sifat tercela dari agama kita yaitu agama Islam. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka
seloba-loba manusia kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 96. Dan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, andai kata seseorang itu sudah memiliki 2 lembah dari emas, pastilah ia akan mencari yang ketiganya sebagai tambahan dari 2 lembah yang sudah ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perlu kalian ketahui, sifat tamak itu adalah membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain, karena kita itu kayak hanya butuh, kehidupan kita itu ketergantungan pada harta gitu, bukan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena itulah sifat tamak itu sifat yang sangat tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tamak itu diibaratkan kayak sakit yang sangat-sangat parah. Sifat tamak itu sangatlah buruk bagi kita dan orang lain. Ada beberapa upaya untuk menghindari sifat tamak, yaitu diantaranya yakinkan diri kita bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu biasakanlah hidup sederhana. Jangan berfoya-foya, jangan kesana kesini, jangan misalnya kayak kita ada uang langsung jalan-jalan, ada uang langsung belanja, bebelian kayak ya segala macem, ke mall, ke apa. Kita sebisa mungkin menabung untuk hidup kita, untuk kemudian hari, untuk esok, untuk selanjutnya. Biasakan hidup berqanaah atau menerima apa adanya. Jangan ada apanya, itu tamak. Kalau apa adanya, kita berserah diri kepada Allah, karena Allah yang mengatur hidup kita. Kita hanya bertawakal, berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan pada diri kita. Pokoknya nih ya, sifat tamak itu orang yang sudah kaya akan harta, tapi mereka itu masih haus aja tentang harta. Mereka masih tamak, masih kurang, masih merasa kurang, sangat kurang malah. Jadi mereka terus-terusan mencari harta itu. Harta tuh udah banyak banget. Udah miliaran, udah triliunan, udah sangat banyak, tapi mereka itu masih sangat haus akan harta. Itu yang dinamakan sifat tamak. Ciri-ciri dari sifat tamak adalah yang pertama, giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasil. Kita disuruh sama orang, terus kita itu kayak pengen imbalannya gitu, wah imbalannya banyak gitu, ya udah iya gitu melakukannya. Harus dengan ikhlas ya, jangan tamak, jangan maunya yang ada apanya ya. Selanjutnya yaitu enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya kayak gitu. Jadi itu kayak kikir atau medit, kata orang Jawa, memedit gitu ya. Selanjutnya, enggan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk agama dan kemanusiaan. Jadi tidak pernah bersedekah, tidak pernah berzakat, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya, menghabiskan waktu untuk mengumpulkan kekayaan.
Jadi tuh tanpa ibadah kayak sholat, kita kan berzakat, bersodako. Jadi tuh dia mah nyarinya tuh kekayaan, terus nggak ada ibadahnya apa, itu sifat dari tamak. Yang terakhir, mau menerima tapi enggan memberi sesuatu kepada pihak lain. Seperti itu sifat tamak. Sifat yang tercela selanjutnya yaitu sifat takabur. Sifat takabur itu apa, anak-anak? Sifat takabur itu adalah sifat yang sombong. Jadi tuh sifat yang sombong itu merasa dirinya tuh paling benar gitu. Walaupun ada orang lain yang kayak misal kamu itu salah, kamu itu kurang ini, tapi tuh dia tuh nggak pernah gitu kayak membenarkannya walaupun dia tuh salah gitu. Kayak tuh dia tuh nggak mau gitu kalau orang lain tuh benar gitu. Ya namanya juga sombong, takabur. Jadi seperti itu. Sifat tercela, sangatlah tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya takabur atau sombong ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang yang sombong merasa bahwa dirinya sendiri yang paling besar sehingga tidak mau menerima kebenaran dari pihak lain. Ia merasa malu untuk menerima saran atau kritik orang lain. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kurang menghargai pihak lain. Oleh sebab itu, takabur tidak disukai dalam pergaulan hidup. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Tabrani, dan lain-lain disebutkan, yang artinya barang siapa yang bertawadu karena Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan barang siapa yang sombong, maka akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kalian ketahui lagi, sifat takabur itu ada dua macam, yaitu sifat takabur yang dari lahir, yang kedua sifat takabur yang dari batin. Takabur yang dari lahir yaitu perbuatan-perbuatan kesombongan yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat. Yang sombong batin yaitu sifat kesombongan di dalam jiwa atau hati yang tidak terlihat, atau sebaliknya seperti itu ya. Contoh perilaku yang takabur yaitu orang yang baru naik pangkat, lalu dengan kekuasaannya dia bertingkah seenaknya. Jadi tuh merendahkan yang bawahan, merendahkan orang-orang yang tidak mampu, kayak gitu misalnya ya. Juga dampak negatif dari sifat takabur yaitu menimbulkan rasa tidak senang kepada pihak lain karena diremehkan. Yang kedua, orang lain yang merasa tidak dihormati semakin jauh darinya. Yang ketiga, memperbanyak lawan dan mengurangi teman, banyak musuh, gak ada teman tapi. Yang keempat, lambat laut dapat menjadi siksaan hatinya karena tidak disukai orang lain. Emang iya ya, sifat takabur itu, sombong itu nggak ada orang yang suka tuh. Yang ada kesel, yang ada seolah-olah kita tuh direndahkan, seperti itu. Yang terakhir, dibenci Allah dan semua manusia. Anak-anakku sekalian, di posisi kita, di keadaan kita yang masa COVID atau pandemi ini, kita harus mandiri, belajar di rumah, dan harus tetap menjaga protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menjaga jarak, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga memakai masker. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.